Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya bahwa kita masih diberikan umur dan alhamdulillah ada dalam keadaan sehat walafiat. Para jemaah yang kami hormati, sebelum kita melaksanakan sholat tarawih, perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, penceramah dan imam tarawih pada hari ini adalah Ustaz Sunardi Badrul Jaman. Untuk infak yang sering hari kemarin sebesar 394.000, jumlah infak sampai hari ini sebesar 3.797.000. Kami atas nama pengurus mengucapkan jazakallahu khairan katsiran. Semoga amal baik pada jamaah mendapatkan balasan yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian informasi ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala: "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Segala puji milik Allah, dengan izin Allah, qudrat hidayah inayah. Alhamdulillah hingga saat ini kita masih bisa dan mampu melaksanakan perintah Allah. Dan tentu kita berharap ibadah yang kita laksanakan mudah-mudahan senantiasa berada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Salat beriringan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu adalah bulan Quran. Sehingga Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Antara Ramadan dengan Quran itu sesuatu yang tak bisa dipisahkan. Bahkan di antara syafaat yang nanti mampu diterima oleh orang di hari kiamat kelak itu antara syafaat Quran dan syafaat puasa. Jadi sekali lagi Ramadan itu adalah bulan yang Quran. Kalau kita melihat para ulama salafus salih, ulama terdahulu ketika datang bulan Ramadan itu benar-benar mereka mengakrabkan diri. Mereka benar-benar sudah akrab dengan Quran. Namun ketika datang bulan Ramadan maka mereka lebih akrab lagi. Dalam riwayat itu Imam Syafi'i menghatamkan Quran itu beliau setiap 6 hari. Ketika datang bulan Ramadan, Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i itu menghatamkan Quran sebanyak 60 kali dalam satu bulan Ramadan. Berarti satu hari berapa kali? Pertanyaannya begini, Ustaz, bukannya dilarang sama Rasulullah SAW tak boleh menghatamkan Quran lebih daripada berapa hari? 3 hari, berarti dari mana? Ada hadis yang melarang Rasulullah SAW jangan menghatamkan Quran di mana lebih cepat daripada berapa hari? 3 hari. Ternyata kata para ulama, larangan Rasulullah SAW itu terjadi bukan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu istimewa, emang bulannya Quran, sehingga para ulama itu benar-benar sungguh-sungguh untuk apa? Ramadan itu. Pertanyaannya, apa kabar dengan kita? Kalau kita belum tertarik dengan Quran, apalagi kalau datang bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu Masya Allah sesuatu yang harus benar-benar dijadikan untuk Quran. Kalau saya itu ketika manasik sering menyampaikan kepada para jemaah itu, kalau bawa pakaian jangan terlalu banyak. Karena kalau biasa kalau ada jemaah baru umroh, wah
dulu saya juga sama. Kalau saya bawa ke sana itu kadang-kadang bawa 6 gamis, 7 gamis. Sekarang Pak paling saya 2. 1 gamis buat di Madinah, nanti buat di Mekah 1. Kenapa Pak? Ternyata ketika kita datang ke kota Mekah, lihat perhatikan, keringat yang keluar dari tubuh kita nggak bau loh. Kenapa? Ternyata diteliti oksigen dan udara yang ada di kota Mekah itu beda. Itu desain Allah. Seperti halnya Ramadan. Ramadan itu bulan suci, dan bulan Ramadan itu bulannya Quran. Maka ketika orang tertarik kepada Quran itu luar biasa, hampir semua masjid ramai dengan Quran. Itu bulan Ramadan. Ada ibu-ibu yang tanggal 10 udah hatam, ada 15 hari udah hatam. Kalau bapak-bapak jangan ditanya. Kalau tapi ibu saya mau ibu-ibu ya, bapak-bapak mau nggak usah ditanya. Alhamdulillah. Pak, ini bulan Ramadan itu bulan Quran. Dan Quran itu Masya Allah gitu. Hebatnya Quran itu, benar. Kita sudah menemukan rumus, Quran itu tidak bisa dirubah. Tapi Quran bisa merubah. Jadi kalau kita pengen melakukan perubahan, Pak, dengan teori dan taktik apapun, ada jauh dengan Quran sih, Pak. Kemudian sekarang menurut para ahli nanti, ahli ekonomi mengatakan 2045 itu akan terjadi masa emas. Masa emas itu sudah lewat, Pak. Dalam sejarah kita Islam itu masa emas itu zamannya para sahabat. Ketika dididik dengan Quran itu masa emas. Karena apa? Karena ya, kalau kita lihat dalam sejarah yang dibangun oleh Rasulullah, yang dirubah oleh Rasulullah itu bukan satu negara, Pak. Kebayang nggak? Rasul itu merubah dunia, Pak, hanya 10 tahun. 10 tahun itu berapa periode pemerintahan di kita? 2 tahun. Pertanyaannya bisa naon sama negara di kita? Presiden bisa merubah apa selama 10 tahun itu? Rasulullah, kenapa? Bukannya Rasulullah SAW itu dakwahnya itu 23 tahun? Kata ahli sejarah, ketika berbicara tentang perubahan, jangan ditutup dari ketika fase Mekah. Karena fase Mekah itu Rasulullah belum punya kekuatan. Kekuatan Rasulullah itu ketika di Madinah. Dan ternyata Rasulullah itu di Madinah 10 tahun. Sekali lagi yang dirubah oleh Rasulullah SAW bukan hanya Madinah, bukan hanya kota Mekah, tapi seluruh dunia dirubah oleh akidah dari Rasulullah SAW. Kita tahu, dulu ada negara 2 adik kuasa. Bagian barat dikuasai oleh Romawi, bagian timur dikuasai oleh Persia. Berabad-abad mereka berkuasa, tapi tak satu pun di antara negara itu adik kuasa tadi mampu menuntaskan tentang permasalahan kemanusiaan, perjualbelian manusia. Kalau Bapak sekarang datang ke pasar, beli kebutuhan, beli pakaian dan sebagainya. Orang dulu datang ke pasar itu beli manusia, kebayang? Manusia beli manusia. Gimana harkat martabat manusia? Pak, udah perempuan itu nasibnya, Masya Allah. Bagaimana wa idza busyira ahadun bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Ketika dikabarkan bahwasanya dia punya anak perempuan, malunya minta ampun. Wajahnya menjadi hitam, malu, Pak. Ketika dikabarkan kaum anak yang dilahirkan adalah seorang perempuan. Ternyata Rasulullah SAW, Pak, udah dirubah sama Rasulullah SAW. Pertama kali yang masuk Islam ke Rasulullah SAW justru adalah orang-orang yang lemah. Salah satunya Bilal bin Rabah, Khobab bin Arad, mereka adalah mantan budak yang dimerdekakan. Kemudian kata Rasulullah, kalian sama di mata Allah, nggak ada beda. Itu Rasulullah SAW. Kaum perempuan diangkat karena Rasulullah SAW hingga sekarang, Pak. Perekonomian yang dulu riba di mana-mana dibahas Rasulullah SAW. Ternyata sekali lagi Rasulullah itu bukan merubah satu negara, tapi dunia. Dan Rasul merubahnya dengan Quran. Ketika ada sebuah produk, apapun itu produk mesti ada bukti petunjuk. Betul kan? Kita beli HP ada bukti petunjuknya, kita beli kendaraan ada bukti petunjuknya. Lantas aneh, Allah menciptakan manusia ada bukti petunjuknya. Ada Al-Quran. Masalahnya, kita pengen tahu belok kiri, belok kanan, mana yang haram, mana yang halal, mana yang benar, mana yang... Lantas kita tidak pernah bersentuhan dengan Quran. Pertanyaannya, mau menemukan kebahagiaan sebelah mana, Pak? Yang ada adalah kebahagiaan yang berdasarkan hawa nafsu. Itu yang kita temukan hari ini. Maka mohon maaf, kemarin sampai ada banyak pertanyaan, kenapa kok masih gede, gajinya gede?
masih bisa korupsi dan sebagainya. Masalahnya dia menemukan kebahagiaannya berdasarkan hawa nafsu yang tidak akan pernah kenyang dan tidak akan pernah cukup. Ketika orang berpaling daripada Quran demi Allah, dia tidak akan pernah menemukan mana sesungguhnya yang disebut dengan kebahagiaan. Oleh sebab itu, Ibu dan Bapak, kalau pengen berubah, awali dengan keluarga kita. Biasakan dengan Quran, pahami Quran. Quran itu unik. Ya kalam Allah, kalam Allah. Pak, saya itu kadang-kadang kalau malam ya lagi baca Quran, nangis. Saya nangis. Saya cuma menangis, tadi saya cuma begini. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih aku bisa baca Quran gitu. Kenapa saya bisa baca Quran? Dipilih oleh Allah untuk bisa. Kenapa? Pak, mohon maaf. Kitab suci dulu ketika di subuh Ibrahim diberikan hanya kepada Nabi Ibrahim. Kitab Zabur itu hanya dipegang oleh Nabi Daud. Kitab Taurat itu hanya dipegang oleh Nabi Musa. Kitab Injil itu hanya dipegang oleh Nabi Isa. Orang biasa, mohon maaf Pak, boro-boro bisa baca, boro-boro bisa megang, nggak bisa Pak. Tapi Quran kebayangkan Allah turunkan kepada nabinya, bukan hanya untuk nabinya, siapapun di lemari bapak-bapak ada, di rumah kita numpuk Pak. Itulah hebatnya Quran, dan itulah hebatnya umat Rasulullah SAW. Makanya kalau saya berpikir tuh gini, ketika dalam tangisan itu siapa saya dan siapa kita Pak? Nabi bukan, Rasul bukan, tiba-tiba dapat kitab suci. Itulah yang dipilih oleh Allah SWT. Maka kalau kita belum tertarik dengan Al-Quran, aneh. Sekali lagi kebayangkan kalam Allah Pak, bukan kalam manusia. Ini kalam Allah dipegang sama kita dan dibaca oleh kita. Dan bukan hanya bangganya itu, bahkan mungkin ya, kan orang sekarang itu sebutan, mohon maaf ya, ketika baca Quran ngejar pahala. Bagi saya itu Pak, baru bisa aja udah bangga banget gitu. Kenapa? Kebayangkan kalam Allah dibaca sama kita. Apa buktinya kalam Allah bahwa Quran itu adalah kalam Allah? Kan kita tahu ya? Quran itu jangan disamakan dengan hadis, jangan disamakan dengan ucapan kita, dengan hadis aja. Hadis itu gak bisa dibaca secara murattal. Benar kan? Coba baca buka hadis, mau kitab Bukhari, mau kitab Muslim, yang paling sahih deh, kitab Bukhari, ambil, kemudian bapak murattal nggak bisa Pak. Kemudian baca dengan menjawab nggak bisa Pak. Kenapa? Karena Quran itu di situ ada mukjizat yang mana setiap kata-katanya dipilih oleh Allah. Di antara 12 juta bahasa Arab, itu ada kata-kata yang dipilih oleh Allah untuk masukkan ke dalam Al-Quran. Betul bahasanya bahasa Arab, tapi sekali lagi bahasa Arab yang dipilih oleh Allah sudah menjadi kalam Allah, sehingga tidak ada satupun kata yang setara dengan Al-Quran. Ini hebatnya Allah. Halo. Hujan. Pak, pernah merinding gak ketika dengar bacaan? Pernah kan? Saya itu sekarang di Mekah itu Pak, di Saudi itu udah pergantian beberapa imam. Imam-imam yang senior kan udah hilang, udah gak digantikan, kayak bahasanya pensiun. Sebentar lagi sudah Pak, sudah sepuh. Imam Surem udah nggak ada, udah nggak imam nih. Di Madinah itu Imam Ghazali. Saya umur 2024 Imam Ghazali masih imam, sekarang udah enggak. Beliau sering lupa kan. Jadi imam-imam yang senior itu udah nggak ada. Dan di Mekah itu sekarang tarawihnya di Mekah Madinah dulu itu sebelum Covid 23, akhirnya 17. Karena orang sudah dapat naik 11 di 20 tilu dibantu sebarang. Di Mekah ini sekarang 2 rakaat sampai 10. Kemudian witir 2 ke 1. Jadi udah tidak menggunakan 23 tapi 13 kan di kota Mekah. Karena saya berpulang. Jadi kita kehilangan imam-imam yang suara karena muncul imam-imam baru. Kenapa? Karena kalau daunnya itu coba aja,
Daud itu ketika mereka membacakan ayat tentang neraka, itu dibedakan cara bacanya. Dan seakan-akan menggambarkan bacaan itu memang neraka. Beda jadi imam diurang ya, mereka ayat neraka, ayat surga gelempong banget. Itu kan, kemudian bacaan itu diulang-ulang. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanatil qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluhu ketika saya bawa jemaah banyak yang nangis ketika ditanya, Pak Haji paham itu? Itulah Quran. Kok nangis ya? Sebenarnya itu Quran itu Pak, satu buku itu paham Quran. Tapi tidak bacaan Quran. Nah itulah Quran. Pak, ada orang umroh nggak berhenti Pak. Ada saya punya jemaah perempuan pengusaha di Bandung. Beliau itu kalau mendarat hajian langsung daftar di haji ke tahun lalu. Haji Furuda, Pak. Haji nanti tiap tahun. Kemudian saya tanya, Bu Haji, eta hajian keseberapa kali? Mual tahun hajian? Apa jawab beliau? Dulu itu saya bukan jalan-jalan, saya. Dan sekarang udah hilang. Benar, udah hilang keindahan negara-negara manapun yang terasa sangat indah itu dalam Mekah. Pak, bagi bapak yang belum pernah menghatamkan Quran, mual karasa kenikmatan ketika hafal Quran. Namun ketika ada orang yang menghatamkan Quran, itulah Quran. Ibu-ibu pulang biar nas baca surah An-Nas terakhir Pak. Nanti saya mati. Alhamdulillah hatam. Setelah itu dia besoknya baca lagi. Mulai dari Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Itulah kalamun qadimun la yusima'u, sebuah ungkapan, sebuah firman yang ketika didengar dan dibaca justru makin ketagihan, makin apa. Sekali lagi hanya ditemukan dalam mudah-mudahan saya merasa Al-Quran jadi ahli Quran. Selanjutnya ini Pak, kalau kita pengen tahu sahabat kita, jangan diukur ketika kita Rasulullah Sakala, jabatan lebih tinggi, harta lebih luar, mula cek Ali bin Abi Thalib, bukan itu teman. Karena ribuan segala ulama, lu tuh mungkin nyala putih, ngalibat ibu kata bos. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau pengen tahu teman sejatimu ketika kau tidak punya siapa-siapa dan kau bukan siapa-siapa, tapi ada orang yang berdiri menemani perjuangan, itulah sahabat. Ibu dan bapak, Quran itu lebih dari itu. Makanya ada doa dari para ulama, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa. Ya Allah, jadikanlah Quran sebagai teman sejati di dunia dan teman yang tak akan berpisah di alam kubur. Itu Quran. Quran itu, mohon maaf, kalau teman tadi, teman sejati adalah orang yang tidak pernah meninggalkan kita di saat kita tidak punya apa-apa. Kalau Quran, dunia, ketika dunia seluruh dunia dan isinya meninggalkan kita, Quran yang akan menjadi teman kita. Istri, anak, harta ninggalin semua, ditinggalkan semua, dan Quran akan menjadi teman kita di alam kubur. Dalam hadis Rasulullah SAW, Quran akan menjelma menjadi seorang pemuda yang rupawan. Dia akan ditanya, mana anda siapa? Kemudian Quran akan berbicara, akulah dulu yang kalian baca waktu di dunia. Ketika orang lain pada sibuk, engkau pun sibuk, tapi engkau senantiasa mengambil Al-Quran, mengambil waktu
untuk membaca Al-Quran. Dan kata Quran, orang lain tertidur, engkau bangun untuk membaca. Izinkan hari ini ketika semua orang meninggalkanmu, aku yang akan menjadi teman. Quran akan bercerita apa aja yang ada dalam Quran. Maka mohon maaf, orang ahli Quran insya Allah di alam kubur sudah punya teman sejati kita. Di alam mahsyar, ketika semua manusia berkumpul, ibu dan bapak, saling saya ceritakan Quran. Pada saat itu seorang ibu bukan tak sayang dengan anaknya, anaknya akan ditinggalkan. Orang tua sesayang apapun dengan anaknya, dia akan lari dengan anaknya pun demikian. Sahabat sejati hilang pada saat itu. Digambarkan dalam Quran, yauma yafirul mar'u min akhihi. Hari itulah hari di mana pada saat seorang kakak akan meninggalkan adik, wa ummihi wa abihi. Seorang anak akan lari dari ibu dan bapak. Wa sahibatihi wa bani. Seseorang akan lari dari teman dan anak-anaknya. Dikul diberi minhum yawma idzin sya'nun. Hanya dirinya yang pada saat itu berdiri mempertanggungjawabkan amal masing-masing. Ahli Quran, pemuda yang tadi akan tampil dekat dengan diri. Lantas Quran akan berkata, jangan takut, aku yang akan membela. Dan Quran pembelaannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nanti neraka, kalaulah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mempan dibakar oleh api dunia yang dinyalakan oleh Raja Namrud, Quran mampu menyelamatkan dari api neraka orang yang membacanya. Sebagaimana Rasul mengatakan, Iqra'ul Quran, Iqra'ul Quran, Iqra'ul Quran. Baca Quran, baca Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Suatu saat Quran akan datang ketika pada saat dunia dan isinya meninggalkan kita. Ibu dan bapak, Quran itu terubah bagi kita. Quran itu teman sejati bagi kita. Quran itu penolong bagi kita. Quran itu kemuliaan bagi kita. Siapapun yang pengen memiliki kebaikan-kebaikan, maka jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Ibu dan bapak, bertahun-tahun kita tahu kota suci itu dua. Kota suci itu dua, hanya Mekah dengan Al-Aqsa. Ya, itu kota suci-nya dua. Satu Masjidil Haram yang di Mekah, yang kedua Palestina, Al-Aqsa. Dari Nabi Adam, Pak. Karena zaman ketika Nabi Adam diturunkan, Allah sudah meletakkan tempat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah. Itu tempat sudah dijadikan kota suci. Kemudian yang kedua, 40 tahun setelah Mekah, Allah menciptakan masjid yang kedua, yaitu Baitul Maqdis. Nabi Muhammad pun pernah sholat di sana 16 tahun. Ada yang mengatakan 18 bulan, ada yang mengatakan 16 bulan. Pak, berabad-abad kebanyakan. Itu kota suci cuma dua. Namun ketika Quran diturunkan di kota Madinah, maka kota suci jadi tiga sekarang. Mekah, Madinah, dan Al-Aqsa. Quran itu bisa merubah itu. Bulan yang termulia itu dulu Pak, bulan Muharram. Maka banyak riwayat Nabi Adam diterima taubat di bulan Muharram, Nabi Musa alaihissalam bulan Muharram diselamatkan oleh Allah. Muharram itu Pak, Muharram. Termasuk kata Rasulullah SAW, ya, puasa wajib itu dulu sebelum ada Ramadan setahun sekali, yaitu Muharram. Namun ketika diturun Quran tentang bulan Ramadan, maka Ramadan itu adalah Ramadan menjadi bulan yang termulia. Maknanya keluarga kita bisa menjadi keluarga yang baik, lebih baik di mata Allah ketika keluarga kita bersentuhan dengan Al-Quran. Sekali lagi, kalau kita pengen berubah segala-galanya, negara kita apapun, keluarga kita, maka awali perubahan itu dengan apa? Dengan Quran. Saya itu makin riskan, ilmu itu sedikit-sedikit, betul kalau kata hadis Rasulullah, ilmu itu sedikit-sedikit makin hilang. Karena kesungguhan untuk mendalami Quran makin gak ada. Dikit banget Pak. Hanya orang-orang yang pesantren. Dan mohon maaf, pesantren sekarang itu udah banyak banget jenisnya Pak. Kalau saya perhatikan, pesantren yang mendalami Quran itu luar biasa sekarang. Bagaimana Pak kalau saya pendapat para ulama? Ada ulama namanya Ikrimah itu pendapat-pendapatnya paling banyak dipakai dan oleh Ibnu Katsir. Orang dulu Pak, ada kalimat ini, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih tsumma yudrikul maut. Ayat itu dalam
Barang siapa orang yang keluar dari rumah untuk hijrah, kemudian dia meninggal di tengah jalan, itu Ikrimah nyari siapa orang yang diceritakan dalam ayat itu. Berapa lama beliau mencari? Mencari informasi siapa yang diceritakan oleh Allah. Beliau mencari selama 14 tahun. Makanya orang dulu itu ahli tafsirnya luar biasa. Sekarang orang belajar tafsir tidak pernah. Jadi itulah, Masya Allah. Jadi kita ini sebenarnya kehilangan semangat untuk mendalami Al-Quran. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita berawal dari keluarga kita dan dari keluarga yang cinta kepada Al-Quran. Kemudian Bapak jangan pernah putus harapan, tanamkan dalam ingatan kita. Doakan mudah-mudahan di antara generasi penerus kita ada orang yang dipilih oleh Allah untuk senantiasa mencintai kalam Allah, yaitu Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.